Selamat datang di sesi penyelaman kita kali ini. Pernah nggak sih Anda bayangin punya kembaran digital yang tahu resiko kesehatan Anda bahkan sebelum Anda merasakannya? Nah, ide ini nih yang jadi inti Holyverse. Itu loh, Project Metaverse di ekosistem Polygon yang mau kita kupas hari ini. Berdasarkan sumber-sumber yang Anda bagikan. Dan ini bukan sekedar dunia virtual biasa buat main game atau sosialisasi aja. Tepat sekali. Sumber Anda itu kan menyoroti ambisi Holyverse yang unik ya. Mereka mau bangun metaverse tapi pakai prinsip holistik. Katanya sih mencerminkan alam semesta juga. Fokus utamanya yaitu bikin kembaran digital Anda, avatar virtual, tapi dasarnya DNA Anda sendiri. Dan yang bikin menarik banget, avatar ini bukan cuma buat katakanlah interaksi virtual biasa, tapi juga buat biohacking. Biohacking, wah kedengarannya futuristik banget. Maksudnya gimana tuh dalam konteks ini? Ya, biohacking di sini intinya gini, menggunakan data biologis Anda, dalam kasus ini ya data genetik dan data kesehatan lain, buat secara proaktif mengoptimalkan kesehatan Anda, dan mungkin juga ya potensi umur panjang Anda. Jadi misi kita di penyelaman ini, kita coba pahami gimana Holyverse lewat anak perusahaannya Holyvita dan inovasi medical ID-nya itu mencoba mengubah pendekatan kita soal kesehatan pribadi. Pakai AI, genetika, dan blockchain. Mari kita bedah lebih dalam ya. Oke, mari kita mulai dari Holyvita dulu. Sumber Anda bilang ini perusahaan bioteknologi di bawah Holyverse kan? Peran spesifiknya apa ya? Nah, Holyvita ini bisa dibilang mesin penggeraknya lah di balik visi kesehatan Holyverse. Tujuannya ambisius banget, mengubah paradigma perawatan kesehatan. Dari yang biasanya reaktif, nunggu sakit dulu baru berobat, jadi sesuatu yang sangat personal dan preventif. Mereka pakai AI, kecerdasan buatan, buat kasih rekomendasi kesehatan yang betul-betul disesuaikan buat Anda. Dan alat utamanya itu medical ID ya. Saya jadi penasaran, ini bedanya apa sih sama rekam medis elektronik yang mungkin udah ada? Kita semua tahu kan repotnya minta ampun kalau mau pindahin data kesehatan antar dokter atau bahkan antar negara gitu. Nah, iya kan? Itu masalah yang mau dipecahkan sama medical ID ini. Jadi, ini dirancang sebagai semacam paspor kesehatan digital universal. Coba bayangkan, platform tunggal, yang aman, bisa dibawa kemana-mana, gampang ditransfer. Jadi nggak ada lagi tuh frustrasi tes ulang yang mahal dan makan waktu. Cara kerjanya, dia kumpulkan data dari banyak sumber. Ada analisis DNA, buat lihat risiko penyakit turunan, terus ada kuesioner yang mendalam soal riwayat medis dan gaya hidup Anda. Bisa juga unggah data medis yang sudah ada. Bahkan bisa terintegrasi sama perangkat wearable Anda loh. Jadi data real time kayak komposisi tubuh atau tingkat aktivitas harian juga masuk. Jadi kayak profil kesehatan 360 derajat yang dinamis gitu ya? Selalu update. Betul sekali. Dr. Dmitry Chebanov, kepala kesehatannya Holyverse, dia ini ahli genetika yang juga spesialis AI. Dia menekankan pentingnya data ini selalu up to date. Harus diperbarui berkala. Beliau lihat medical ID ini sebagai pembalik keadaan. Seperti katanya, itulah masa depan. Jadi, daripada nunggu gejala muncul, Anda bisa proaktif kelola profil risiko Anda sendiri. Tapi kan teknologi buat analisis data biologis yang kompleks itu sebenarnya udah ada ya. Apa yang bikin medical ID ini jadi penerjemah? Seperti kata Dr. Chebanov tadi. Betul. Teknologinya mungkin ada, tapi seringkali terpisah-pisah, terfragmentasi. Sistem yang beda-beda itu nggak ngobrol satu sama lain. Nah, medical ID ini fungsinya jadi kerangka kerja terpadu. Dia menyatukan semua info itu. Nilai utamanya jadi bukan cuma soal kenyamanan, tapi pencegahan. Anda dapat rekomendasi yang spesifik banget, mulai dari diet, suplemen, yang basisnya ya keunikan genetik Anda. Ini tujuannya memberdayakan Anda sebagai individu, bukan cuma institusi medis aja yang pegang kendali. Oke. Manfaatnya kedengarannya signifikan banget ya. Potensi biaya kesehatan lebih rendah, diagnosis bisa lebih cepat karena riwayatnya lengkap, bahkan mungkin premi asuransi bisa lebih rendah karena fokusnya pencegahan. Tapi gimana soal keamanan datanya? Ini kan data DNA, riwayat medis, pribadi banget loh. Nah, itu pertanyaan krusial. Sumber Anda menyoroti kalau medical ID ini pakai teknologi blockchain. Ini penting, karena blockchain itu kan kayak buku besar digital yang terdesentralisasi. Dan katanya sih sangat sulit diubah atau diretas. Artinya, data Anda disimpan secara anonim dan aman.
Dan yang paling penting, Anda yang pegang kendali penuh. Anda yang tentukan siapa yang boleh akses data Anda, bukan satu perusahaan atau institusi terpusat. Oh, oke. Itu cukup menenangkan ya. Dan kayaknya Holyverse ini nggak berhenti cuma di pengumpulan dan analisis data aja. Ada pasar produk juga disebut tadi. Benar, ekosistemnya lebih luas dari itu. Ada juga semacam marketplace yang terintegrasi. Di situ ditawarkan produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat dan preventif tadi, yang direkomendasikan berdasarkan data medical ID Anda. Contohnya ya superfoods, kosmetik holistik, sampai alas kaki khusus buat perbaiki postur atau pakaian dari bahan alami kayak sutra gitu. Tujuannya ya mendukung rekomendasi personal yang Anda dapat. Jadi kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar, sebagai pengguna potensial? Holyverse, lewat Holyvita dan Medical ID ini, pada dasarnya menawarkan sebuah gambaran masa depan ya. Masa depan di mana AI dan genetika itu kasih Anda pemahaman super detail tentang tubuh Anda sendiri. Ini bukan soal menggantikan dokter seperti kata Dr. Kebanov tadi, tapi lebih ke memberdayakan orang. Memperdayakan Anda untuk ambil kendali atas kesehatan secara proaktif dan sangat personal. Betul sekali. Ini langkah menuju pergeseran yang fundamental ya, dari sekedar ngobatin penyakit jadi manajemen kesehatan yang berkelanjutan, proaktif. Tapi ini juga bawa kita ke satu pertanyaan penting yang mungkin perlu Anda renungkan sendiri. Sejauh mana Anda merasa nyaman untuk mengintegrasikan data biologis Anda yang paling intim, paling pribadi ke dalam ekosistem digital semacam ini? Ya, meskipun ada jaminan keamanan blockchain dan sebagainya, tapi di mana batasannya buat Anda pribadi? Demi potensi hidup yang mungkin lebih sehat dan lebih lama. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut. Let's go roll. Be whale together.